Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sebelum mendengar semangat saudara, katakan sekali lagi Shalom. Saya ingin lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang terbaik. Kami berkumpul di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk sepanjang minggu. Tuhan sudah memberkati setiap kami, melindungi setiap kami, menjaga setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, hari ini kami datang dengan penuh kerinduan. Ucapkan syukur Tuhan bawa korban persembahan. Ini hati kami Tuhan, kami kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami. Ruangan ini Tuhan kuduskan, biar kami bisa menyembah, meninggikan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang besar kami percaya. Ini hati kami Tuhan, kami siap menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang percaya kuasa Tuhan besar, boleh beri sorak-sorai yang terbaik sekali lagi Bapak Saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin, kami percaya Tuhan. Oh, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, amin. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu yang sanggup
berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Engkau besar bagi kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Engkau besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku percaya, angkat tanganmu katakan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Yesus bekerja. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau besar Tuhan, kuasamu terlebih besar. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan dengan iman, pulihkan hidupku. Kau Tuhan pemulih, Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kini akan bersuka cita karena Engkau Tuhan. Yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus, haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan, amin. Yang percaya katakan yes, haleluya. Tuhan memberi kuasa untuk menaklukkan musuh, amin. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, saya jadi lawanmu. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya
dahsyat, sorakan haleluya. Engkau diberi kuasa, amin. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di bawah mana bagus saudara? Iblis tadi kalahkan, amin. Akan kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan dengan imanmu, bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Surga bumi bersuka cita karena Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan Bapak Ibu Saudara, tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirimu, tos 3-5 orang, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Kanan kiri katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, sorakan haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, katakan yes, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri. Angkat tanganmu ke saudara, katakan Kau yang percaya seluruh semesta sungguh menyembah. Aku tak menantikanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah
kuasa, amin. Mari bawa syukurmu Bapak Saudara, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang beri, angkat tanganmu bersaudara, katakan kami ya percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya, musik memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama angkat kedua tangan Bapak Saudara dari depan sampai belakang. Yo, oh ya. Nyatakan Yesus yang percaya Bapak Saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan oh ya. Sujud menyembah, akulah kebangkitan, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat, kasihmu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Boleh beri sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, katakan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sumber mukjizat. Haleluya, katakan Tuhan Yesus itu sumber mukjizat. Bapak Ibu Saudara silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati lebih dekat lagi menyembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu melayakan seluruh hidup kami Tuhan, memampukan kami melakukan segala yang Engkau inginkan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Mari sama-sama kita makin berdiri Bapak Saudara. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan, oh, selalu melekat. Bahwa kami melekat Tuhan, bahwa kami melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, Bapak Saudara katakan, oh, terhubung denganmu. Oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung
Biarkan kami terus terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Dan firman itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan berkati hari ini. Kami boleh datang, kami boleh mengatur persembahan, kami boleh memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kinarama shanarama rama. Oh irama Kinarama shirama namo inanama nama. Haleluya. Sembah Dia. Tuhan rindu kita menyembah Kirama. Haleluya. Kutinggikan nama-Mu di sini. Kutinggikan Engkau di sini. Biarkan Engkau yang memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga MCC Tuhan. Di ibadah yang pertama ini. Bahwa kami mengerti apa yang harus kami mengerti dari apa yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua keluarga MCC, Engkau yang percaya, dikasih, dicintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim PAW. Ada adik saya di situ, main bass saudara ya, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh ada bersama-sama. Kayaknya udah lama saya nggak kesini saudara. Tapi kayaknya sekarang akan sering kesini nanti ya. Tapi dengarnya jadwalnya udah penuh begitu ya. Oh bisa digeser, baik kita geser nanti ya. Baik, senang sekali kita boleh ketemu hari ini dan saya percaya kabar Anda semuanya baik. Shalom Aleichem. Ya kalau saya ngomong Shalom Aleichem itu artinya shalom, salam damai sejahtera saya ini bukan saya tujukan kepada satu orang. Jadi kalau saya ngomong shalom itu berarti personal. Tapi kalau shalom aleichem itu berarti kepada semua yang saya temui. Maka jawabannya adalah aleichem shalom. Saya ulang ya, kita belajar ya. Shalom aleichem. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah kalau dalam pertemuan besar shalom aleichem berarti shalom saya ini untuk satu persatu. Tapi kalau saya personal dengan Ibu Leo atau Bu Linda, maka saya ngomongnya shalom, tidak perlu shalom aleichem, shalom saja, puji Tuhan. Baik. Hari ini seperti yang Tuhan taruh di hati saya karena saya akan menyampaikan sharing dalam 3 kali di hari ini di MCC dan semuanya adalah series ya. Jadi Anda bisa datang nanti ibadah keduanya, ibadah ketiganya dan semuanya series ya. Ini adalah seri dari pengajaran bulan ini yang saya bawakan di gereja saya di semua tempat di mana saya diundang. Tema besarnya adalah Hope and Grit Series. Hope and Grit Series. Sama-sama katakan Hope and Grit Series. Jadi ini sebuah pengajaran bagaimana kita ini bisa terus memiliki pengharapan kepada Tuhan dan memiliki ketekunan yang makin lama makin kuat kepada Tuhan. Amin. Dan judul khotbah saya atau judul sharing saya hari ini saya berikan judulnya adalah tetap kuat di setiap musim. Sama-sama katakan tetap kuat di setiap musim. Kenapa saya katakan kita harus tetap kuat di setiap musim? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita semua. Musim ini terus berganti. Ya, musim ini terus berganti dan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ada di musim-musim kehidupan yang sama. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi akan melewati musim. Yang saya maksudkan bukannya musim panas, musim dingin, musim kemarau, bukan itu. Tetapi bagaimana keadaan dunia ini yang terjadi kalau beras naik,
maka orang percaya dan orang gak percaya, orang Kristen gak orang Kristen juga ngerasakan. Kalau hari ini misalnya ada banyak sekali pengaruh-pengaruh ekonomi yang ada, maka semua orang yang ada di sebuah bumi akan melewati sebuah musim. Itu sebabnya semua manusia akan ada dalam satu waktu yang namanya Kairos. Kairos itu adalah orang-orang percaya yang ada di dalam waktunya Tuhan. Sedangkan manusia yang tidak ada dalam waktunya Tuhan, itu disebut mereka menjalani waktu namanya kronos. Makanya ada kata kronologi. Jadi kekasih Tuhan, keluarga MCC yang saya kasihi, bagaimana saudara dan saya di setiap musim ini Anda bisa tetap kuat. Karena salah satu alasan kenapa saya menyampaikan ini di bulan ini, karena saya ketemu dengan banyak orang di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan setelah pandemi, saya ketemu dengan orang-orang yang mulai luntur imannya kepada Tuhan. Mulai ragu kepada Tuhan. Mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mulai sangsi dengan kedahsyatan, kehebatan. Bahkan banyak orang mulai apa mungkin janji Tuhan itu digenapi bagi orang percaya. Saya mau katakan kepada saudara, banyak orang hari ini mulai ragu. Dan jujur, musuh terbesar daripada orang Kristen hari-hari ini adalah media sosial. Saya ulang ya, musuh terbesar hari-hari ini adalah media sosial. Bagaimana orang-orang yang mendengar, melihat, scroll terus. Firman-firman, maaf ya, tidak semuanya firman yang kita dengar di TikTok, di media sosial itu, semua bersumber dari firman Allah. Kalau seandainya semua firman bersumber dari firman Allah, dan yang menyampaikan tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingannya Tuhan, saya yakin hari ini tidak akan ada penyesatan. Hari ini tidak akan ada orang Kristen ragu. Bayangkan saudara, masih ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Satu kali saya dapatkan sebuah WA dari jemaat saya. Pak Gembala tolong dilihat Pak, ini link ini Pak. Ini kira-kira ini nubuatannya benar apa enggak? Begitu saya buka depannya saja, saya langsung kenal. Dan ini banyak bojoe daripada beneri saudara. Terus saya tanya dia, kamu sudah lihat? Sudah Pak, makanya saya ragu ini Pak. Makanya begini, kok iman saya setelah saya dengar kok saya bimbang ya sama Tuhan. Loh, kenapa kamu mesti bimbang? Kita mendengar ada orang beritakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Lalu kita bimbang. Berarti kita ini enggak punya dasar yang benar. Kekristenan itu perlu punya dasar. Kekristenan itu perlu punya kebenaran yang menjadi dasar iman saudara. Itu sebabnya sebelum saya lanjutkan bagaimana saya akan menceritakan tekanan yang paling besar itu dari media sosial. Saya ingin mengajak setiap keluarga MCC untuk membaca Ibrani pasal 10 ayat 39. Saya sengaja tidak pakai PPT saudara ya, tidak pakai PowerPoint. Karena saya ingin menyampaikan hal yang esensi dari semua seri pengajaran saya. Coba kita lihat sama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39 dikatakan begini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh apa? Hidup. Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi, Kristen pada waktu itu, karena didapati orang-orang Yahudi Kristen ini sedang mendapatkan tekanan, sedang mendapatkan intimidasi, sedang mendapatkan halangan bagaimana mereka tetap bisa percaya kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita juga sedang mengalami itu? Bukan cuman zamannya para rasul, ibadah dilarang, persekutuan dibatasi, kekristenan dikerdilkan. Bahkan sesama orang Kristen, sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan. Zaman dulu sudah ada. Hamba-hamba Tuhan dengan sengaja menyampaikan kabar-kabar yang bukan dari firman Allah, menyebar ketakutan. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus berdiri pada kebenaran firman. Dan dia tidak boleh membuat ragu. Ya. Saya lama tidak khotbah di MCC. Kalau Anda dengerin khotbah-khotbah saya di gereja saya atau di banyak tempat,
saya selalu mengingatkan kepada jemaat untuk kembali kepada firman Tuhan. Semua pengajaran yang tidak ada di firman, enggak usah diikuti. Anda berjemaat di MCC, semua pengajaran dari MCC itu yang harus Anda ikuti. Anda nggak bisa begini membandingkan dengan pengajaran dari tempat lain. Kalau saya mengajar jemaat saya, baca Alkitab. Renungkan firman Allah, itu sebagai dasar, sebagai basic, supaya kita ini nggak mudah disesatkan. Zaman dulu 15 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, ayo kumpulkan setiap rumah-rumah karena kita akan menghadapi krisis. Setiap rumah-rumah harus menyediakan gentong hijau. Tuhan bicara kepada saya supaya orang Kristen menyediakan gentong hijau. Anda tahu, gentong warna hijau gak ono. Ayo golek ono, warnanya abang mesti ya. Gentong plastik itu lah abang ah. Atau gentong apa itu, gentong dari tanah liat itu warnanya kan merah. Golek ono sing hijau gak ono. Akhirnya gak kurang akal. Itu penjual-penjual dicat kabeh warna hijau, saudara. Dan akhirnya apa? Gentong hijau laris, saudara. Dan tidak terjadi apa-apa. Gentong hijau gak pernah ada di Alkitab. Kenapa ada hamba Tuhan menyampaikan, sediakan gentong hijau. Saudara, kalau kita mendengar pengajaran yang gak ada di Alkitab, Anda gak usah ikuti. Semua yang di Alkitab, itu yang harus kita ikuti. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Nah, pada waktu itu, Paulus ingatkan supaya orang Kristen jangan mengundurkan diri apapun kesukarannya, apapun pergumulannya, apapun masalahnya. Coba lihat ayat 35-nya. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Kenapa orang mundur? Kenapa orang bisa lemah di musim-musim yang mereka lewati? Paulus ingatkan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena ada besar upah yang menantinya. Orang yang mundur, orang yang lemah, atau orang yang melepaskan kepercayaannya, itu menandakan bahwa orang itu tidak kenal Tuhan dengan benar. Orang nggak percaya, orang lemah, orang mundur, itu karena nggak kenal Tuhan dengan benar. Kalau saya jalan sama Stevie ya betul ya? Ya betul. Jeffrey. Kalau saya jalan sama Jeffrey, begitu, oh salah dengar saya dari Bu Linda tadi ya. Dengerin saya Stevie, oh ternyata Jeffrey, baik. Nah, kalau saya jalan sama Jeffrey, saudara, pagi sarapan bubur sama dia, tar siang kita ngerjain sesuatu, selama 3 bulan, setiap hari saya sama Jeffrey. Kemana-mana saya sama Jeffrey. Kira-kira saya kenal Jeffrey enggak? Oh kenal dong. Sekalipun enggak luar dalam, paling enggak saya kenal kesukaannya, gaya bicaranya, cara dia berpikir, cara dia berbicara, cara dia bersikap. Satu kali, setelah kami jalan 3 bulan, satu kali saya pergi ke satu tempat. Nah di tempat itu saya ketemu dengan seseorang yang kenal Jeffrey katanya. Lalu dia ngomong begini, Filipus hati-hati loh. Nah lihat ya 3 bulan ini kok kamu sama Jeffrey ya. Hati-hati loh Jeffrey itu. Terus saya tanya, kamu terakhir ketemu sama Jeffrey kapan? Oh Jeffrey itu teman SMP saya. Berarti kan lu lama banget gak ketemu sama Jeffrey. Itu sebabnya hati-hati. Salah paham itu disebabkan karena apa? Karena kita tuh gak deket. Kalau saya deket, orang ngomong jelek apapun tentang Jeffrey, saya gak akan terima. Karena saya deket kok. Orang yang jauh-jauhan itu pasti bisa salah paham. Orang yang tidak ketemu atau jarang ketemu pasti bisa. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan jangan lepaskan kepercayaanmu. Orang percaya itu bagaimana bisa kuat di setiap musim. Jangan lepaskan percayamu dengan cara apa? Terus kenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kenal Tuhan dengan benar? Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita akan baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kuat di setiap musim itu dimulai dengan apa? Membangun pengenalan yang benar dengan Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan dengan benar, kamu tidak akan pernah takut apapun musimnya. Kalau kamu kenal Tuhan dengan benar, kamu tidak akan pernah takut ancaman apapun. Bu Linda tahu, saya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, saudara. Saya dilaporkan di Kejaksaan Tinggi, saudara. Awalnya saya dilaporkannya itu sederhana, saudara.
Di situ judulnya begini, mengundang Pendeta Filipus perihal tanya jawab. Judulnya itu tanya jawab, saudara ya. Ya, namanya dipanggil Kejaksaan Tinggi. Ya pengen tahu ini panggilan apa ya mesti datang, saudara itu. Saya datang, ya datang. Wong namanya tanya jawab. Ya saya akan sediakan kalau nanti ditanya. Ya kan saya tak tahu pertanyaannya apa begitu ya. Saya pun datang. Datang saudara di Kejaksaan Tinggi, datang. Jam ditentukan jam 10, saya datang jam 10, sebelum jam 10. Masuk dipanggil, Pak Pendeta Filipus jadi, oh iya, silakan masuk Pak. Begitu masuk, tanya jawabnya itu tanya jawab yang di luar ekspektasi saya, saudara ya. Pakai gebrak meja, saudara. Tak lebono penjara loh kamu. Sik tak iki masalah ya apa sih moro-moro dilebono penjara iku lho cek gampang sih, Pak. Ngomong. Oh baik, kalau memang itu yang kamu minta data itu, kasih waktu saya 1 minggu. Kan judulnya tanya jawab. Kalau judulnya tanya jawab masalah A, ya kan saya siapkan materinya A. Kalau tanya jawab kan luas, mosok HP tak gowo materiku kan enggak. Begitu selesai tanya jawab, wah digebrak-gebrak, diancam-ancam. Saya bilang, Pak nggak usah pakai ngancam-ngancam Pak. Nggak usah pakai ngancam-ngancam. Minggu depan, orang yang nyuruh Bapak panggil saya, temukan sama saya bawa data saya. Selesai. Nah selama ngenteni seminggu, saya merasa nggak bersalah kok saudara. Saya punya data semua benar. Nggak ada satupun data saya manipulatif atau saya melakukan penipuan pajak dan sebagainya, nggak ada saudara. Sudah, minggu depan Pak, tolong yang nyuruh Bapak manggil saya, hadirkan sekalian ya. Siap, tak hadirkan Pak. Ingat loh, Bapak bisa masuk penjara. Gak apa-apa lebono, nek memang aku nanti nek aku memang salah. Udah kan, orang kalau benar, Anda nggak usah takut salah dimanapun, katakan amin. Saudara, saya pergi ke Jakarta. Ya toh. Zaman waktu COVID itu loh saudara, COVID terakhir, masih pakai masker. Saya melaku-melaku neng mall Jakarta. Tiba-tiba ada orang yang nguntitin saya saudara. Sopo sih iki? Ketokane mosok teko kejaksaan begitu. Ya saya bilang istri saya, "Ma, aku tak masuk toilet, tontonan wong iki kok ngintili aku meneh enggak?" Ternyata tetap di situ saudara. Akhirnya tak samperin toh, selamat siang begitu. Shalom Pak Filipus, loh rupanya kenal aku ini. Maskernya dilepas. Pak tadi itu saya dengar Bapak waktu terima telepon, aku eling iki koyo suarane sopo yo. Ternyata dia itu ngefans saya waktu dia kuliah di Surabaya, waktu saya masih jadi WL saudara. Rupanya jadi WL bisa terkenal saudara ya. Sampai di Jakarta loh saudara. Akhirnya kita ngobrol, kita makan. Dia tanya, loh Pak Filipus ke Jakarta tuh ngapain kalau nggak ada pelayanan? Dia saya melaku-melaku sampai bojoku, suka-suka aku. Nggak mungkin pendeta melaku-melaku, tidak ada pelayanan di Jakarta. Ya wis, tak cerita no ya, aku ini lagi dipanggil sama Kejaksaan Tinggi. Masalah ini. Terus dia baca, Bapak ditanyain apa aja? Ditanyain ini, oh gampang Pak, saya tungguin Pak sambil makan ya, tak telepon temen saya. Sing ditelepon itu Kejagung, saudara. Pak, Mas, pendetaku ono masalah, gini. Ya udah, pendetamu suruh pulang aja, besok tak urus kabeh. Saudara, lagi teko kon muli, saudara itu. Lah iki koper iki ya apa iki? Mulai mana, saudara? Besok beneran datang, saudara. Satu rombongan itu 8 orang, saudara. Ngurusin masalah saya. Pertanyaannya, aku bayar piro? Gak bayar. Semua dibuka, data saya tak bawa, penyidik yang pertama kali menyidiki saya, datang di situ, loh Pak kok cepet Pak, katanya minggu depan, gak lebih cepat lebih baik. Iki wong Jakarta aku datang, bener Pak, Bapak kok pakai orang Jakarta? Ya gak tahu lah, saya juga gak kenal orang Jakarta ini, wis pokoknya urus ini kudu hari ini udah. Dipertemukanlah saya dengan yang manggil saya saudara. Yang bayar dia untuk manggil saya. Manggil saya itu bayar saudara. Yang nyuruh itu bayar. Yang nyuruh, bukan saya. Yang nyuruh dia manggil saya itu bayar. Ketemu, selesai, clear. Sudah ditutup, gak perlu diteruskan. Oh ini kasus gak ono apa-apa nih kenapa diurusi. Ulang ini rombongan ke Jakarta. Ya toh. Saya masih di situ. Penyidiknya ngomong gini, ngono ya digawe serius Pak Filipus, nyeluk-nyeluk wong pusat. Loh, aku gak nyeluk wong pusat, aku dibantu. Singkat cerita saudara, pulang mereka. Sampai hari ini
kasusnya ditutup. Karena memang tidak ada kasus, saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pembelaan Tuhan bukan cuma berhenti, banyak perkara. Nanti saya akan ceritakan, saudara. Saya ini melewati musim dilupakan, dihinakan, difitnahkan, dirugikan, ditipu. Saya tidak pernah mau membalas. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya. Nah, saya belajar, saudara. Di setiap musim itu ada hal yang membuat kita ini kuat. Mari kita sama-sama buka 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saya khotbah sampai jam berapa? Karena nggak ada timernya di sini. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa saya khotbah biasanya? Setengah jam? 40 menit berarti sampai setengah 12 begitu ya? Bener ya? Setengah 12 ya? Oke, baik. Minta maaf kalau kelewatan ya, baik. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10 katakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya nggak bahas ini, tapi yang penekanan saya di 7B. Yaitu apa? Sama-sama dibaca 2, 3. Latilah dirimu apa? Beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Alkitab mengatakan latilah dirimu beribadah. Banyak orang hari ini fokus latihan jasmani, latihan badani, olahraga, nge-gym, aerobik. Saya mau katakan itu bukan nggak penting, itu penting. Olahraga itu penting, nge-gym itu penting, jaga kesehatan itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yang sudah dilupakan oleh orang Kristen adalah latihan ibadah. Loh Pak, apa hubungannya Pak ibadah dengan kuat di setiap musim? Ya ada, saudara. Ada banyak orang berpikir begini, hal jasmani itu, hal rohani itu tidak ada hubungannya dengan hal jasmani. Siapa bilang? Semua yang terjadi dalam alam jasmani kita itu sangat dipengaruhi oleh alam rohani. Masih ingat dalam pelajaran Som, manusia itu tersusun dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling luar ini adalah tubuh, yang di dalam sedikit dari tubuh adalah jiwa. Jiwa itu yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu di dalamnya jiwa itu ada roh. Makanya ketika kamu beribadah, sekalipun fisikmu yang datang, sekalipun jiwamu yang datang, ingat, itu sebenarnya untuk keperluan rohmu. Karena ketika orang beribadah, latihan ibadah, kamu setia beribadah, apa yang terjadi? Janji itu, kamu akan kuat, baik hari ini maupun yang akan datang. Karena itu berguna baik hari ini maupun yang akan datang. Jadi ibadah itu penting. Ketika kamu beribadah, sebenarnya siapa yang terhubung? Rohmu dengan roh Tuhan. Waktu kamu beribadah, maka ketika kamu beribadah, rohmu ini akan hidup, rohmu ini akan menyala-nyala, rohmu ini akan mengontrol jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika rohmu mengontrol jiwa, apa yang terjadi? Tubuhmu sehat. Ini kebenarannya, saudara. Nah, bagaimana ibadah itu? Ibadah enggak cuma pergi ke gereja, tetapi ibadah itu dimulai dengan berdoa. Bagaimana dengan ibadah doa, saudara? Bangun tidur, melek moto, enggak nyekel enggak berdoa tapi nyekel HP, lakukan yang lain. Makanya begitu ada masalah, kita langsung panik. Tetapi kalau hari itu dimulai dengan ibadah doa, halo, kamu mulai menyembah Tuhan. Ini rohmu kuat nih. Saudara dengar baik-baik. Orang percaya itu sebenarnya memiliki ketahanan yang kuat menghadapi setiap musim. Karena apa? Kekuatannya bukan dari dirinya, kekuatannya dari Tuhan yang ada di dalam dirinya. Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dia seperti raja wali yang terbang. Dia berlari nggak pernah capek, dia mendaki nggak pernah lelah. Kenapa? Roh.
Orang Kristen harus hari ini memperhatikan ibadahnya. Ketika kamu beribadah, itu rohmu menjadi kuat. Ibadah dimulai dengan berdoa, memuji, menyembah, baca firman. Oh ini penting. Anda jangan kira baca firman gak penting. Penting. Penting mana khotbah atau firman? Firman. Itu sebabnya kalau Anda ingin kuat dalam hidup ini, latih dirimu beribadah. Karena orang yang beribadah dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman, doa, pujian, penyembahan, baca firman, doa, pujian, penyembahan, baca firman. Tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun kekuatan otot-otot rohanimu. Daniel kuat di dalam gua singa, itu bukan dibangun pada waktu dia di gua singa. Baru ada masalah, baru orang cari Tuhan, nangis geru-geru. Gereja buka 3 kali, datang 3 kali. Enggak cukup, ada persekutuan doa, datang pagi, siang, sore. Dia perempuan ikut FGB, saudara. Karena pengen ibadah tuh, saudara. Sampai ibadah lansia melok, ibadah youth melok, ibadah sekolah minggu melok, saudara. Karena pengennya ibadah, saudara. Enggak begitu. Kalau ada kebutuhan baru bangun otot, telat, saudara. Anda harus memperkuat otot rohanimu pada waktu jauh sebelum ada masalah, ada pergumulan. Coba dibuka Daniel pasal 6 ayat 11. Terima kasih buat multimedia ya. Coba dibuka. Daniel pasal 6 ayat 11. Kekuatan Daniel itu di setiap musim. Bukan dibangun pada waktu ada persoalan. Jauh sebelum ada persoalan dia punya habit yang luar biasa. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat. Apa maksudnya? Demi didengar Daniel surat perintah telah dibuat. Ini adalah sebuah, ada cerita sebelumnya kalau Anda punya kesempatan, kalau Anda suka baca Alkitab, Anda akan pasti tahu ceritanya ini. Yaitu pada waktu itu Raja Nebukadnezar akan mengangkat orang-orang yang ada di istana raja, tentu bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang punya integritas, loyalitas kepada Raja Nebukadnezar. Sama dengan ini nanti kan banyak orang loyal tiba-tiba mendekati pelantikan presiden, saudara ya toh. Makanya Anda jangan usah bingung kalau tiba-tiba nanti saya jadi menteri agama, Anda nggak usah heran begitu ya. Karena itu bisa terjadi kan, karena di lingkungan yang terdekat begitu kan. Tapi enggak juga, saya enggak akan mau jadi menteri agama, saudara. Enggak enak. Enak jadi gembala, saudara ya. Jadi orang bebas. Nah, saudara saya kembali. Jadi ini raja sedang hendak mengangkat orang-orang di sekitarnya untuk menjadi apa? Pemimpin bagi kota, pemimpin bagi beberapa di atas kota, pemimpin bagi bangsa. Nah, ada satu kerinduan Raja Nebukadnezar mau ngangkat Daniel menjadi pengawas kerajaan. Itu jabatan yang paling tinggi. Banyak orang menginginkan jabatan tinggi, saudara. Tapi raja punya alasan kenapa harus Daniel yang ada di sana, saudara. Saat durungi raja itu membuat keputusan, beberapa orang yang iri, di sekitar kita tuh banyak orang yang iri ingin menjatuhkan kita loh, saudara. Jadi yang senyum-senyum, baik-baik itu hati-hati loh. Belakangnya itu bisa jadi itu parang yang besar, yang bisa menusuk saudara. Aku bolak-balik ngalami kayak gini, saudara. Makanya guyu paling lebar, aku harus curiga paling banyak, saudara. Serius. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian, saudara? Orang-orang datang kepada raja. Raja. Sebelum kamu buat keputusan, ya toh, jadi raja itu istilahnya itu ya dibuat supaya ikuti aturan begitu. Raja gini, sebelum kamu memutuskan semuanya, buatlah sebuah peraturan bagi seluruh kerajaan. Dalam 30 hari mereka harus puasa, tidak menyembah dewa manapun, tidak beribadah kepada dewa manapun, kecuali kepada raja. Waduh, benar juga ini tawaran menarik. Oh baik, untuk melihat betapa sungguh-sungguhnya mereka kepada saya. Oh iya. Akhirnya peraturan dibuat, raja disuruh nyetempel pakai cekrek. Makanya peraturan langsung disebar
Demi didengar Daniel, surat perintah telah dibuat. Surat perintah apa? Surat perintah larangan beribadah, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel gak terpengaruh dengan larangan beribadah. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Sama-sama dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji apa? Allahnya. 3 kali sehari bro, 3 kali sehari, kita 3 kali sehari makan saudara. Dia 3 kali sehari berdoa, berlutut, memuji, menyembah Allahnya. Keren. Seperti yang biasa dilakukan. Bukan pada waktu ada persoalan, biasa dilakukan. Itu sebabnya Alkitab katakan ibadah itu mengandung janji baik hari ini maupun yang akan datang. Kamu beribadah, kamu suka berdoa, kamu suka baca firman, kamu suka menyembah, kamu suka beribadah. Sebenarnya kamu sedang melatih kekuatan otot-otot rohanimu. Setuju, katakan amin. Ini penting. Pada waktu dia dimasukkan ke, akhirnya ditangkap, didakwakan kepada raja. Ini loh orangmu. Gak setia, dia 3 kali menyembah Allahnya padahal kamu sudah melarang mereka semua. Ini gak taatin Daniel nih. Anda tahu, raja gak bisa mencabut peraturannya. Kalau udah baca, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Justru rajalah yang berharap supaya Allah yang disembah Daniel itu menolong. Daniel itu tahu Tuhan pasti menolong, dia bersama dengan Tuhan kok. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Aku gak janjian loh ambek Jeffrey. Tapi dia ngarahkan saya supaya saya khotbah ini, saudara. Padahal saya itu mau khotbah bagaimana 3 cara menjadi miliarder, saudara. Gara-gara DE, saya khotbah berat. Ini berat ini khotbah ini. Serius, itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara. Siapa yang mau melatih otot-otot rohani saudara? Karena masa sukar itu kita nggak tahu. Latih rohani. Wah keren saudara. Mari kita lihat. Apa yang terjadi juga dilakukan oleh Yosua. Buka Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua ini pernah menjadi pengintai pada waktu Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah supaya meyakinkan bangsa Israel dipilihlah 12 pengintai dari 12 suku. 12 orang dikirim untuk melihat tanah perjanjian. 10 orang punya pandangan negatif. Kita tidak mungkin masuk tanah perjanjian. Karena kita akan diagrang oleh suku bangsa enak yang tinggi besar, kekar, kita semua kayak belalang. Enggak mungkin. Tapi 2 orang pengintai itu, Yosua dan Kaleb. Sekalipun mereka juga mengatakan memang ada suku bangsa enak tinggi besar yang menghalangi. Tetapi kita punya Allah yang besar. Oh itu keren saudara. Waktu berjalan 12 pengintai gak jadi pengintai. Kembali ke masyarakat. Ikutlah bangsa Israel dalam perjalanan. Dalam perjalanan Musa mati. Bangsa Israel belum masuk tanah perjanjian. Lalu Tuhan ingin mencari pengganti. Dari 12, tidak mungkin 10, karena 10 punya pandangan jelek. Jadi maaf ya, kalau Anda punya pikiran salah dengan Tuhan, Tuhan gak akan pernah pilih saudara untuk dipromosikan. 2 orang, kemungkinannya 2, Yosua dan Kaleb, tetapi Tuhan gak mungkin pilih Kaleb. Karena Kaleb waktu jadi pengintai, dia pada waktu sudah tua. Sementara Yosua masih sangat belia. Jadi kemungkinannya yang sedikit dewasa. Yosua. Tetapi masalahnya adalah ketika Yosua
dipilih setelah Musa mati. Yosua tidak yakin tentang dirinya. Apakah dia bisa memimpin bangsa Israel. Sampai Tuhan bicara 3 kali, jangan takut Yos, jangan khawatir Yos, aku menyertai kamu. Berapa banyak kita juga seperti itu. Gak percaya dengan penyertaan Tuhan. Mana Tuhan, pergumulanmu belum selesai kok katanya engkau mendengar, katanya engkau membela. Gak sedikit mereka menjadi ragu karena gak kenal. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan membuat kamu bukan cuman akan terus beribadah sama Tuhan. Pengenalanmu itu akan membuat kamu makin yakin dan makin tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Bagaimana caranya Yosua? Bagaimana caranya Yosua ini bisa mengerti pikiran Tuhan, bisa mengerti hatinya Tuhan, bisa mengerti rencananya Tuhan. Mari kita buka Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini salah satu cara bagaimana engkau bisa kuat di setiap musim. Kenali Tuhan dengan benar, yaitu dari firman Tuhan. Kenapa kita mengenal Tuhan harus lewat firman Tuhan? Ya karena firman Tuhan ditulis yang mewakili hatinya Tuhan. Jangan kenal Tuhan dari yang bukan Tuhan. Manusia Allah diciptakan oleh Allah. Maka buku yang memandu hidupnya adalah Alkitab, bukan primbon. Stop primbon, stop horoskop, stop feng shui, stop sio. Kono aja kawin ambek iku, sione iku lho dhek ulo kon macan. Wo, makanya bengkerengan terus kon nek kawin. Karena kita masih menganggap bahwa kita ini sama dengan binatang-binatang itu. Bukankah kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus? Orang Kristen hidupnya digerakkan sama weton, digerakkan sama feng shui, digerakkan sama horoskop, digerakkan sama the power of number. Enggak begitu, Alkitab ditulis untuk menuntun hidup orang percaya. Saudara beli handphone dari Apple misalnya. Saya sebut saja produk iPhone 15. Tapi begitu Anda buka dalamnya, buku panduannya itu loh, Samsung 24. Kira-kira saudara, ini salah bukunya apa salah toko ini? Anda nggak akan bisa mengoperasikan iPhone saudara 15. Kalau buku panduannya adalah Android. Note 8, buku panduannya Note 8. Untuk apa? Supaya kita penggunanya ini bisa maksimal menggunakan Note 8. Anda pengguna iPhone 15, dikasih bukunya iPhone 15 supaya Anda bisa menggunakan iPhone itu dengan benar. Bukan cuma on off. Kekristenan bukan berjalan seperti itu. Kekristenan berjalan harus sesuai dengan firman Allah. Mari kita lihat. Ketika Yosua nggak ngerti pikiran Tuhan, nggak ngerti rencana Tuhan, takut dengan hidup ini. Apakah Tuhan menyertai, apakah Tuhan memimpin, apakah Tuhan menolong? Maka Tuhan menyuruh Yosua untuk membaca kitab Taurat. Ingat ya, kitab Taurat beda dengan hukum Taurat, jangan disamakan. Kitab Taurat, kenapa kitab Taurat? Karena waktu itu hanya ada 5 kitab. Kitab itu ditulis oleh Musa. Selama Musa dipilih oleh Allah memimpin bangsa Israel, di padang gurun dimanapun Allah mengajar Musa. Dan semua pengajaran Allah itu ditulis dalam kitab-kitab tadi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Alkitab isinya apa? Pikiran Tuhan. Alkitab isinya apa? Hati Tuhan. Pikiran Tuhan isinya apa? Rencana Tuhan. Alkitab isinya apa? Kasih Tuhan. Makanya saya pinjem istilahnya Om Alex Abraham Tanusaputra. Yang selalu mengatakan begini, jangan pernah melihat Alkitab hanya sebagai buku sejarah. A true story. Kalau engkau melihat Alkitab hanya sebagai a true story, maka enggak heran tuh, di YouTube itu diperdebatkan. Rame kan? Wah, sing nonton akeh, sing seneng setan. Karena apa? Alkitab itu bukan tuh perdebatan, saudara. Alkitab ditulis bukan untuk supaya kamu berdebat dengan yang lain, menyalahkan yang lain, menghina yang lain, bukan. Alkitab itu adalah bukan cuma sejarah. Tapi Om Alek ngomong begini, a life story. Ada kisah kehidupan di situ. Kisah kehidupan menghasilkan apa? Kamu ngerti pola Tuhan. Kamu ngerti karakter Tuhan.
Kamu ngerti tentang cara Tuhan. Saudara, Alkitab itu bukan cuma memuat sejarah, tetapi memuat kisah kehidupan yang harus menjadi pola dan patternnya orang-orang percaya. Lalu enggak cuma a life story, tapi kata Om Alex. Kenapa saya ngomong ini, saudara? Karena saya dekat dengan Om Alex. Orang boleh hari ini menghina Om Alex, terserah, beliau sudah meninggal. Sama dengan banyak orang menghina Pak Leo, silakan, tapi pengajarannya pegang. Saya melihat dua hambanya ini, ngajarnya itu back to the Bible. Om Alex ngajar, a true story. Alkitab adalah a true story, a life story, and a love story. Clear, saudara. Saya belajar, saudara, imannya Om Alex, saudara. Saya masih ingat waktu Om Alex itu cerita dapatkan tanah Manyar. Anda yang pernah dengar kabarnya Om Alex zaman-zaman saya masih remaja itu. Om Alex itu nih ngomong, iki dhisik tanah tak puteri, gak oleh dituku tak puteri, karena aku percaya setiap tanah yang kuinjak akan diberikan Tuhan kepadaku. Bener, Pak Hajinya ngasihkan dia dengan cara ajaib. Aku pertama kali duwe omah, tanah wong lo tak lunggui, saudara. Rumah yang sekarang saya tempati itu tanahnya Maita, saudara. Maita itu terkenal kewereng sak kampung, saudara. Tapi tanahnya strategis depan jalan. Dan rumahnya itu di belakang, tanahnya kosong, saudara. Wah, harus pakai imannya Om Alex, berjalan dalam kebenaran. Tak parkir sepeda motorku, aku lungguh nih gunung, saudara. Ambek komat kami, Tuhan, aku pengen tanah ini, Tuhan. Berikan tanah ini. Maita metu warit. Hei mas, kau napakno tanahku? Kon wiritan yo. Ndak mak, aku kepingin tanah iki mak, dolen po omak ning gak tak dol. Besok aku mrun maneh, dikono arit, saudara. Aku mulai, saudara. Isuk meneh, luwe isuk maneh teko. 3 wulan, tepat 3 bulan, saudara. Maita yang ke rumah saya, saudara. Nah, ditukun po tanahku nak, lu gak duwe aku saiki. Wes tak tukun anakku lo ngamuk-ngamuk jaluk tukar motormu. Oh haleluya, rupanya motorku tak gawe iku mau diiming-iming, enggak ada anake kepingin, saudara. Akhirnya tukar guling ambil sepeda motor, saudara. Haleluya. Mari ngono aku numpak taksi, numpak bemo, karena gak duwe kendaraan mana, saudara. Tapi oleh tanah, saudara. Dari tanah itu, saudara, akhirnya bisa membangun. Anda tahu, tanahnya Maita panjangnya 50 meter. Akhirnya tak tuku kabeh, tak bangun omah dawane 50 meter, saudara. Loh, Maita tinggal di mana? Maita tinggal di tanahnya agak belakang, tak bangun ning burine omahku persis, saudara. Bayangno sing duwe tanah ning mburi omahku saiki, saudara. Tuhan itu ajaib. Jadi pelajaran-pelajaran, makanya firman Allah itu kebenaran, katakan kebenaran. Firman Allah itu sekalipun tulisan, dia hidup karena dia alive story. Coba kita buka. Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa, Yos, memperkatakan kitab Taurat. Karena kitab Taurat karena waktu itu hanya ada 5 kitab. Kalau sekarang Alkitab. Renungkan itu apa? Siang dan malam. Gak cuma dibaca, pahami betul. Kalau kamu paham maka dikatakan begini. Supaya engkau bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Orang yang baca firman lalu melakukan firman Tuhan itu bukan Taurat. Itu bukan hidup dalam Taurat. Saya masih dikatakan sama banyak orang. Filipus, kamu kok ngajarkan orang melakukan firman, kamu itu seperti ahli-ahli Taurat. Ngajarkan orang untuk taat firman. Loh, ngajarkan taat firman itu kebenaran, saudara. Karena Alkitab katakan, kalau kamu bertindak hati-hati sesuai, tidak menambahkan, tidak mengurangi isi Alkitab, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka sama-sama dibaca 2, 3, perjalananmu apa? Berhasil dan kamu akan apa? Tepuk tangan yang percaya bagi Tuhan. Bukan berarti hidup saya nggak ada masalah, ada masalah. Tapi firman menjadi landasan kehidupan saya. Hari ini gereja kami masih membangun. Next Gen Hall. Tinggal 20%, karena sekarang lagi membangun upper room. Gedung pertemuan untuk 150 orang. Karena kami akan menjadi gereja yang nanti ada sekolahnya, nanti akan mengundang banyak gereja untuk bisa ikut seminar, kita training secara gratis multimedia, pengajaran di sekolah minggu, training kelas-kelas tamborin, selain ada PAUD, ada taman bermain. Ya, kami sedang membangun itu, saudara. Anda lihat,
Saya mau saksikan buat saudara. Gak pernah kami buat proposal. Gak pernah jemaat kami di tempat saya yang kaya-kaya tak cedei, tak jak ngopi, ayo nyumbang ngota sing akeh nyumbang. Gak ada. Serius. Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Pada waktu harus masang kaca 75 juta, kuwede di depan saudara. Gereja pas gak ada uang. Tetapi orang yang taat sama firman, musim apapun Tuhan pasti pelihara karena dia ada dalam kairosnya Tuhan. Bukan kronos, kairos. Orang sukar kita deket Tuhan, Tuhan mudahkan kesukaran kita menjadi kelegaan. Ini yang terjadi. Jadi pada waktu kami mau pasang kaca besar sekali saudara, itu 75 juta. Saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau tahu, aku juga enggak mau nyumbang apapun, dananya enggak ada. Dan kaca mesti dipasang. Loh kok ndelalah, wiyung iku lho, plengsengane brodol saudara. Sehingga jalan wiyung ditutup, sing teko Graha Family, arepe ning ngene ya Grand Harvest, gak bisa lewat wiyung, terpaksa lewat Bangkingan saudara. Bangkingan lewat BMC saudara. Wes wiri-wirawiri lah. Satu pagi cleaning service saya, itu didatangi satu orang naik mobil. Pak, ini gerejanya lagi bangun ya, namanya cleaning service saya itu orang tua ya sederhana. Nggih Pak, lagi bangun Pak, boleh saya nyumbang? Ya boleh, pasti gembala saya seneng Pak kalau Bapak nyumbang gitu. Dia ini enggak cerita sama saya kalau ada orang mau nyumbang. Besok lagi dia lewat, Pak wis disampaikan gembala nih aku harus nyumbang. Oh iya nanti tak sampaikan, boleh kok Pak kalau Bapak mau nyumbang, boleh apapun boleh. Ya polos saya ini, kata cari marketing saudara. Nah. Yang ketiga dia datang turun bawa orang ngukur jendela. Padahal cleaning service saya nggak pernah minta jendela loh saudara. Lain-lain saya agih saudara. Tapi jendelanya diukur, lalu dilihat di gambarnya situ, difoto sama dia. Lalu beberapa minggu kemudian bawa tukang dipasang saudara. Lah waktu dipasang saya diberitahu, kan agak lama masangnya. Saya diberitahu, Pak ada orang masang kaca. Loh aku gak beli loh ya, aku gak beli loh. Aku gak beli, duit gak ngerti loh aku. Loh Pak ini katanya sudah dibayar. Loh lah ya sopo, gak ngerti aku. Saya tanya tukang, loh Pak ini yang beli, ini Pak, Bapak ini yang belikan. Lalu saya tanya, Pak, Bapak kenapa kok memberkati kami? Loh kan saya sudah tanya sama cleaning service-nya Bapak, yang tua itu loh, tak golek sing tua. Loh Bapak ini ngomong, iya Pak. Lah tak pikir Bapak juga tahu temannya Bapak, ya tak oke-okein aja. Puji Tuhan, Tuhan kirim malaikat. Tepuk tangan yang meriah. Mungkin bagi saudara, kebetulan. Oh ada lagi yang gak kebetulan saudara. Saya diundang ulang tahun, ya toh, diundang acara ulang tahun di Mahameru, kan banyak pintu di situ. Saya itu enggak lihat pintu undangannya itu di pintu yang mana. Karena merasa terlambat, aku cepat-cepat langsung melebuai saudara. Begitu tak buka, peteng, lualah keliru. Ini ruangan yang berapa ya? Ternyata di lantai 2. Nah sebelum saya pindah ke lantai 2, saya pegang ini pintu. Wih, wapi erek pintunya 3 meter. Sedaun itu 160. Berarti 2 daun itu 3,5 meter, 3 meter. Wapi ini. Tuhan, aku kepingin Tuhan. Iki ono situ ini gereja wapi iki Tuhan. Rumah Tuhan pintunya gede gitu. Kan boleh pendeta ngomong begitu sama Tuhan saudara. Sambil tak foto, ini buatan apa, sambil jalan tak search di Google. Worong niatku langsung, 50 juta salembar saudara. Salembar 50 juta, lurus 100, kakak. Gereja sih bangun kok, kakak. Tuhan jauhkan, nanti aja. Kalau sudah jadi baru mimpi pintu begitu. 5 bulan kemudian saya ini diundang satu gereja di Malang yang saya udah diundang 11 tahun. Setiap 3 bulan saya mesti khotbah di situ dan kebetulan sudah diresmikan dan salah satu komunitasnya namanya komunitas lansia Caleb Ministry. Itu kumpulan lansia 400 orang saudara, emak-emak yang setiap tahun saya khotbah itu ngundang saya di gedung yang baru. Seweneng saya saudara itu. Saya datang sama istri, nah namanya Surabaya Malang enggak bisa diprediksi sudah lewat tol, macet saudara. Saya sampai terlambat. Lalu saya kaget nonton pintunya gede seperti di Mahameru lagi. Jadi 3,5 meter kali 3 meter. Jadi waktu saya dipersilakan masuk, aku tak doa sih ngarepe pintu. Tuhan,
jadi kepingin punya pintu ini lagi Tuhan. Saya masuk saudara. Selesai khotbah, kan biasa nyalami mak-mak kan. Waktu jalan keluar, tak gocek mana sampai Tuhan, aku kepingin pintu gitu Tuhan. Kali ini aku percaya aku akan berikan karena sudah ketemu 2 kali. Yang ketiga pasti nyata begitu. Itu pikiran saya begitu sederhana aja. Saya nyalami jemaat. Ada mak-mak umur 75 tahun, jalan udah pelan-pelan gini. Nak Filipus terima kasih khotbahnya ya. Tapi Nak Filipus tadi waktu masuk kok megangi pintu, terus komat kamit, pulang, kok juga megangi lagi. Begitu gini, iki mak gak konsentrasi khotbah, gak konsentrasi ibadah iki, nontoni pendeta. Rupanya dia perhatian kalau saya lagi pegangi pintu saudara. Lalu dia ngomong gini, Pak Filipus kepingin ya pintu kayak gini. Iya mak, tapi mahal mak. Nanti mantuku ya telepon, ya. Ojo mak iki larang mak, nanti mantuku yang telepon. Saya pulang ke Surabaya kan itu siang hari, jam 3 mantune gak telepon saudara ya. Sore mantune gak telepon ya. Wis arepe jam 3 jam 09 mantune gak telepon. Jam 10 lagi segini HP tak taruh, kring. Sopo iki bengi-bengi. Begitu saya telepon, saya angkat toh. Shalom, shalom Pak Filipus. Saya anak mantunya Oma ini. Oh iya ya, kenapa? Pak Filipus kepingin pintu yang di gereja itu ya. Iya. Tak bikin no Pak. Loh, ojo, mahal. Loh Pak, iku sing gawe aku Pak. Perusahaan pintu Rangka Indah. Sebuah perusahaan pintu yang termahal di Indonesia. Desain termahal di Indonesia. Dan proyeknya itu banyak di PIK dan rumahnya artis. Salah satunya Raffi Ahmad. Pak, besok kita ngomong di rumah. Ngomong di gereja. Akhirnya dia datang jam 9 pagi. Pak Filipus, saya sangat ingin memberkati Pak Filipus. Mana Pak pintunya? Ini Pak yang harus diganti. Ini Pak sama 2 di atas Pak. Diukur. Sekalian papat saudara itu ya. Ngekei kok langsung aja saudara. Ngomong gratis loh saudara itu. Jadi kalau saudara ditawari, ojo isin-isin, get no aja saudara ya. Lagi malah cerita berkat. Ini pertolongan Tuhan ya di setiap musim. Nah, akhirnya dia ukur. Bapak pilih desain, sudah desain yang paling bagus saja. Pak ini mau Pak, mau. Pak gagang pintunya mau Pak, ini mau. Lagi larang loh Pak, gak apa-apa Pak, 7 juta kecil Pak. Engsele situk 2,5 juta. Grendele 1,7 juta, situk saudara. Jadi pada waktu hari ini sedang dikirim OTW ke BMC. Minggu depan dipasang, tepuk tangan yang benar. Jadi nanti kalau Belinda ketep ke BMC ya, ojo suwe-suwe ning pintu, langsung mlebu ae gitu. Kok karena kepingin malah itu, langsung mlebu ae gitu ya. Bagus saudara ya. Saya posting di status saya. Nah saya mau ceritakan begini. Kalau saudara ingin mendapatkan tetap pertolongan, pembelaan, kasih Tuhan. Pertama, Anda harus tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Latih dirimu beribadah. Anda kenal pendeta hebat, enggak jadi hebat. Tapi Anda kenal Tuhan yang hebat, hidupmu jadi hebat. Tepuk tangan yang beri apa gitu. Itu sebabnya saudara, kita harus dekat sama Tuhan. Saya sedang berdoa, ajak keluarga Betani yang lain hadir di gereja ini. Amin. Anda tahu sejarah gereja ini. Aku itu pernah handphoneku rusak gara-gara neng gereja ini saudara. Temenan, tapi gak diganti aku. Gak jaluk ganti aku. Tak balik neng ini Samsung sana saudara. Lagi tuku melok KKR Siti Muhyiddin. Pernah datangkan Siti Muhyiddin kan, wah lompat sewenengan. Tiba, glodak, tak pidek dewe, pecah glodak. Waduh. Ini gara-gara MCC, makanya saya nggak pernah lupa MCC. Handphone saya rusak di MCC saudara ya. Jadi itu kisahnya. Nah waktu itu benar-benar Anda lihat, MCC begitu luar biasa. Saya percaya mulai tahun ini jemaat akan terus bertumbuh. Amin. Jadi jemaat yang tertanam. Jadi jemaat yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda mengenal Tuhan dengan benar, Anda rajin beribadah, Anda itu ada dalam waktunya Tuhan, namanya Kairos.
Memang kita berjalan di waktu Kronos. Kronos terjadi malapetaka, Kronos terjadi banyak hal yang buruk yang mencekam. Tapi Anda kan gak berjalan di Kronosnya, Anda berjalan di Kairosnya, yaitu bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, gak ono apalan mana iki mari ini. Mazmur 91, coba kita buka. Saya undang pemain musik WL Singer, kita nyanyi satu lagu ya, kuncinya E. Sebentar kita buka Mazmur 91 ayat 1 dan 2, coba kita buka. Mazmur 91 saudara, ayat 1 dan 2, perhatikan ayat ini. Kalau Anda mau kuat di setiap musim, Anda harus ada di kronos waktunya Tuhan. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi kalau Anda enggak di kronosnya Tuhan, Anda ada di luarnya, Anda enggak akan dapatkan apa-apa. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya akan bacakan dalam versi yang lain Bapak Ibu. Karena Mazmur 91 ini, kalau Anda baca Alkitab ya, kalau Anda punya HP dan Anda download Bible, Anda jangan cuma download TB. Anda usahakan juga download beberapa terjemahan seperti TSI 3, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, FAYH, Firman Allah yang Hidup. Anda kalau baca dengan terjemahan-terjemahan yang lain, itu akan menolong saudara untuk memahami lebih jelas. Nah saya akan bacakan dari versi yang lain ya, yang ini sangat clear saudara, dari hanya versi TB. Ya, saya akan bacakan ini buat saudara sebentar, saya akan lihatkan dari FAYH, dikatakan begini. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Aku ingin memaklukkan bahwa hanya Dialah perlindunganku, tempat aman bagiku, Dialah Allahku, dan aku mempercayakan diri kepadanya. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan, orang yang terus membangun ibadahnya, dan berjalan dalam firman Tuhan, dia seperti orang yang berjalan dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kairos Tuhan. Musim boleh berganti, tapi orang yang ada dalam Kairos Tuhan. Kalau Anda baca Mazmur 91 sampai habis, kamu hanya lihat orang itu rebah di kiri dan kananmu. Kamu hanya menyaksikan itu berterbangan kuasa gelap, sakit penyakit. Itu cuma berterbangan lewat, karena apa? Ada covering Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau dalam musim-musim ke depan kita ada dalam cover Tuhan? Bangkit berdiri. Selamanya Yesus. Kita angkat sebuah pujian yang ditulis oleh Frankie, kunci E. Sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan. Kita nyanyi lagu ini. Saya percaya keluarga MCC bisa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang.
kuat lagi, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selam, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya ingin berdoa buat setiap saudara, biarkan musik dengan lembut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di setiap musim. Asal kamu tetap kuat, kamu akan bisa melewati musim itu. Bu Linda, saya berdoa buat Ibu Gembala saudara. Tetap kuat di musim ini. Jangan menyerah. Tetap kuat. Perkuat otot-otot rohanimu. Saya mengajak saudara mengangkat tangan ke arah Ibu Linda. Kau lihat Bu Linda, kau gak sendiri. Ada banyak jemaat-jemaat yang masih setia di tempat ini. Diberkati engkau Ibu Linda. Jangan pernah putus asa. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Di setiap musim Tuhan akan terus hadir. Hari ini perkuat otot-ototmu kembali. Taruh harapmu kepada Tuhan. Diberkati engkau bersama dengan anak-anak menantu cucumu. Dalam kasih Tuhan yang besar. Diberkati tim penggembalaan yang ada. Juga bagi semua keluarga MCC hari ini. Yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Semua tutup mata. Yang sakit saja, pegang bagian tubuhmu yang sakit dengan tangan kiri. Angkat tanganmu, saya pun juga tutup mata. Supaya Tuhan clear menolong saudara. Dalam nama Yesus. Musim sakitmu sudah berakhir.
dan kau berganti dengan musim kesembuhan dan kesehatan. Turunkan tanganmu. Engkau yang sedang hadapi persoalan keuangan karena pekerjaan, karena masalah-masalah keuangan, angkat tanganmu, semua tutup mata. Saya pun juga menutup mata. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang hari ini sedang menghadapi masalah keuangan. Engkau yang paling tahu Tuhan. Dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Turunkan tangan saudara. Diberkati MCC Tuhan. Diberkati semua pengurus. Diberkati semua volunteers. Diberkati semua pengerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Mu. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya setiap musim kehidupan Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Kami ada di Kairosnya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami akan diberi kesempatan untuk menabur Tuhan. Dan tangan-tangan kami dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan menabur. Sambil Bapak Ibu Saudara menabur, kita akan mendengarkan dan menyaksikan MCC News. Hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pagi hari ini boleh lambai-lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pastor Filipus yang sudah memberitakan firman Tuhan. Nanti jam 2 dan jam 5 akan sama dilayani oleh Pastor Filipus. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, ajak saudara teman kerabat untuk sama-sama kita penuhi bangku-bangku. Sama-sama kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ajak anak-anak juga untuk ikutan sekolah minggu. Dan di hari Kamis Bapak Ibu Saudara, kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di doa malam jam 7 malam Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri dengan rasa syukur. Katakan kiranya amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka, Tuhan wujudkan kebutuhan mereka, Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Filipus yang sudah Engkau pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.